warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Sehat ya? Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana Widya Iswara, Kementerian Dalam Negeri demikian intensif memperkuat diri dalam memberikan materi pembentukan karakter bagi calon ASN yang kita kenal Diklat SAR atau Latsar ya. Nah, beberapa waktu ketika melakukan workshop ataupun diskusi-diskusi, memang seringkali dipertanyakan soal penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter PNS ini dari nilai-nilai aneka menuju berakhlak. Pembentukan karakter ASN itu ada 4 agenda. Jadi mulai dari sikap perilaku bela negara di agenda pertama, kemudian di agenda kedua adalah nilai-nilai dasar PNS, tempat mereka, pijakan mereka untuk mulai bergerak menuju menghadapi tantangan di tempat kerja ataupun di dunia luar. Agenda ketiga adalah kedudukan ASN. Kedudukan ASN atau kedudukan dan peran PNS ini sedikit ditambah dengan yang baru, dengan menuju ASN yang pintar, smart ASN. Dan 3 agenda itulah yang akan menjadi habituasi kita, the good habit ASN, di dalam mempraktekkannya, dalam meningkatkan kinerjanya dengan nilai-nilai yang kita sebutkan itu tadi. Nah, kemudian menjadi diskusi hangat ketika workshop itu soal kenapa anti korupsi tidak ada. Nah, saya ingin menjelaskan itu. Oke. Perubahan nilai aneka menuju bertransformasi ke berakhlak, artinya dulu ada 5 aneka, sekarang menjadi berakhlak dengan perubahan, dengan transformasi yang baru, dengan modifikasi. Berakhlak itu berorientasi pelayanan. Kenapa berorientasi pelayanan? Memang itu tugas kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, memberikan pelayanan, kan tugasnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya ya, tinggal kita baca. Intinya kita sebagai aparatur memang harus melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, apa yang harus dimiliki soal berakhlak? Berakhlak tidak hanya kata akhlak itu sendiri, tapi adalah akronim dari apa? Berakhlak, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Adalah kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam mencapai tujuan berorganisasi. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab administratif, tanggung jawab publik, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab integritas. Integritas inilah sebetulnya akar untuk menolak korupsi. Jadi anti korupsi itu ada di integritas. Karena dalam integritas itu ada nilai kejujuran, ada aspek hukum di dalamnya, dan ada aspek norma di dalamnya. Jadi itu yang ketika orang bertanya kenapa tidak ada anti korupsi. Anti korupsi adalah akibat dari sebab itu tadi. Jadi kalau kita berakuntabel, memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka kita bisa mempertanggungjawab semua pekerjaan kita, bukan soal keberhasilan saja, ketika kegagalannya pun kita mampu mempertanggungjawabkannya secara administratif, secara publik, secara politik, hukum, norma, dan segalanya. Ada integritas di dalamnya. Nah, kemudian akuntabel, kemudian akhlak. K adalah kompeten. Yang dimaksud dengan kompeten adalah kemampuan untuk menggunakan kewenangan kita, kemudian memiliki keahlian, berpengalaman, cakap, kemudian expert, kuat, berkarakter, dan segala macam, profesional sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Nah,
Kemudian kita juga harus dalam melaksanakan pekerjaan harus harmonis, ada kerjasama, memahami goal concurrence. Tujuan organisasi bersama itu penting. Tidak lagi kita memikirkan bagaimana bekerja sendiri-sendiri, kemudian saling sikut menyikut, memperhebat diri sendiri, tapi tidak memperhebat teman-teman kita sekalian. Loyalitas yang dimaksud adalah soal kesetiaan, kepatuhan kepada organisasi, kepada bangsa negara yang representasinya adalah pimpinan kita. Nah, ketika pimpinan kita tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan atau undang-undang, maka itu adalah antonim dari loyalitas, adalah khianat. Nah, yang berkhianat harus kita ingatkan, harus kita warning, karena kita bicara soal berakhlak. Nah, kemudian yang keenam adalah adaptif, ya, akhlak adaptif, ya. Adaptif mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk soal teknologi. Sebentar lagi kita era 4.0 yang sebentar lagi society 5.0 yang akrab sebentar lagi dengan metaverse. Kita betul-betul bisa ketinggalan. Nah, kita mulai menyesuaikan dengan segala macam tekanan yang ada di sekeliling kita, dan kita harus siap itu. Itu namanya adaptif, menyesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, ya, berakhlak. Akronim itu adalah kolaboratif. Apa yang maksud dengan kolaboratif adalah sama dengan the whole of government ketika nilai-nilai bicara kedudukan dan peran PNS yang sebelum ini adalah bagaimana kita bekerja sama secara keseluruhan dalam mencapai goal concurrence organisasi kita, dan itu yang harus kita kejar bersama-sama. Jadi soal kinerja, soal yang ASN smart itu, smart ASN itu soal kinerja yang profesional, soal kompetensi, soal responsibilitas, itu memang harus menjadi adaptif dan segala macam itu memang sudah harus menjadi pakaian kita, menjadi akhlak kita. Bukankah Nabi juga diutus ke bumi ini untuk membawa kebahagiaan dan membangun akhlak manusia, li utamima makarimal akhlak. Jadi Nabi juga diutus ke dunia itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, karena itu berakhlak, ketika seseorang sudah berakhlak, maka sebetulnya sudah lengkap semuanya. Ya, ada nilai religi di situ, nilai spiritual di situ, ada kejujuran, integritas dan segala macam, yang ujungnya orang tidak akan lagi melakukan korupsi. Jadi anti korupsi bukan disebut, tetapi akarnya penyebab korupsi itu yang harus kita bangun, kita internalisasikan sehingga menjadi the good habit para calon ASN, calon PNS dan para pejabat semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas sampai dunia kiamat.